Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfiones Mutia Putih, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Melalui video ini saya ingin menyampaikan hasil diseminasi penelitian saya yang berjudul Upaya Indonesia dalam Pencalonan Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Ada 3 keuntungan utama yang bisa diperoleh oleh negara melalui menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pertama, bisa mempengaruhi kinerja dan agenda Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kontribusi sebuah negara terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dan kemudian yang ketiga, sebagai upaya untuk meningkatkan citra negara di mata internasional sehingga bisa membangun relasi dan jaringan dengan aktor-aktor internasional lainnya. Ketiga keuntungan ini menjadi penarik bagi negara-negara di seluruh dunia untuk berkontestasi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB termasuk Indonesia. Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Melalui pencalonan ini, Indonesia mulai melakukan kampanye. Terdapat berbagai macam kontribusi Indonesia dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional. Tetapi jika berbicara kontribusi, Maladewa tentu memiliki kontribusi juga dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional sehingga pantas dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ditambah dengan fakta bahwa ini merupakan kali pertama Maladewa mencalonkan diri, membuat Maladewa lebih mudah mendapat dukungan dari negara-negara dunia karena ada kecenderungan tertentu untuk mendukung negara yang baru pertama kali mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ditambah juga dengan fakta bahwa terdapat penurunan persentase dukungan dunia terhadap Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dari periode-periode sebelumnya. Setelah proses pemilihan dilakukan pada sidang PBB tahun 2018, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan berhasil memperoleh suara lebih dari 2/3 dan mengalahkan Maladewa. Mengingat keanggotaan ini tidak bersifat given atau bergilir, dan kemudian dukungan dari negara-negara sedunia bukan juga bersifat kebetulan, maka ada upaya tertentu yang dilakukan Indonesia dan upaya tersebut berlangsung sangat baik. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya Indonesia dalam pencalonan. Penelitian ini memiliki 5 literatur review yang bisa dilihat di layar. Untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan batasan waktu penelitian pada tahun 2016 sampai tahun 2018, di mana tahun 2016 adalah awal kampanye Indonesia dan kemudian pada tahun 2018 Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang menjadi unit analisis dari penelitian ini adalah Indonesia dan kemudian menjadi unit eksplanasi adalah proses pencalonan Indonesia karena proses ini mempengaruhi perilaku Indonesia dengan tingkat analisis berada di level negara. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka dan menggunakan data-data sekunder. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini berangkat dari data-data awal yang disediakan melalui variabel dan alur penelitian. Penting untuk mengetahui data berdasarkan variabel ini sebagai gambaran awal dari isu yang diangkatkan pada penelitian ini. Kemudian data-data tersebut akan diinterpretasikan melalui kerangka konseptual. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Yang Indonesia pernah menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali sebelum terpilih keempat kalinya pada tahun 2018. Pertama pada periode 1973 sampai 1974. Ini merupakan kali pertama pencalonan Indonesia dan kali pertama pula Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada waktu ini Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang menjadi saingan Indonesia pada periode ini adalah Pakistan, yang sebelumnya sudah pernah 2 kali menjabat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menang dengan perolehan suara 115 dibanding 1 untuk Pakistan. Kemudian yang menjadi perwakilan Indonesia memimpin presidensi Indonesia di DKPBB pada Januari 73 dan Maret 74 itu adalah Haidar Anwar Sani. Selama Indonesia menjabat, DKPBB mengeluarkan 20 resolusi untuk tahun 1973 dan 22 resolusi untuk tahun 1974. Dan Indonesia tidak pernah abstain atau menolak resolusi yang dikeluarkan oleh DKPBB selama periode ini. Kali kedua Indonesia menjabat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yaitu untuk periode 1995 sampai 1996. Ini merupakan kali kedua Indonesia mencalonkan diri dan kali kedua juga Indonesia terpilih. Yang menjadi saingan Indonesia untuk menjadi salah satu perwakilan dari Asia Pasifik waktu itu adalah Jepang. Indonesia menang atas Jepang
dengan perolehan suara 164 dari total 170 suara yang ada di Majelis Umum PBB. Pada waktu itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Indonesia diwakili oleh Nugroho Wisnumurti untuk memimpin presidensi di Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1995 dan November 1996. Selama masa jabatan ini, DKPBB mengeluarkan 66 resolusi pada tahun 95 dan 57 resolusi pada tahun 96, dan Indonesia juga tidak pernah menolak ataupun abstain terhadap resolusi-resolusi yang dikeluarkan selama Indonesia menjabat pada tahun ini. Indonesia untuk yang ketiga kalinya mencalonkan diri dan ketiga kalinya juga terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu untuk periode 2007 sampai 2008. Nah, pada periode ini, yang menjadi saingan Indonesia untuk wilayah Asia adalah Nepal. Indonesia berhasil menang 158 suara dari total 192 suara yang ada di Majelis Umum PBB. Pada waktu itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda. Yang mewakili Indonesia memimpin presidensi di DKPBB untuk November 2007 adalah Marty Natalegawa. Pada 2007, Indonesia bersama DKPBB mengeluarkan resolusi sebanyak 56 resolusi dan pada tahun 2008 mengeluarkan sebanyak 65 resolusi. Nah, selama periode ini Indonesia tidak pernah menolak resolusi ini meskipun pada akhirnya memiliki satu abstain terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada periode ini. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional selama rentang waktu 2016 sampai tahun 2018. 1. Indonesia terlibat dalam misi dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bernama Peta Jalan Visi 4.000 Personel Penjaga Perdamaian PBB 2015 sampai tahun 2019. Melalui kebijakan ini, pada tahun 2016 Indonesia berhasil menjadi top 10 kontributor pasukan PBB terbanyak di dunia. Kemudian yang kedua, Indonesia terlibat dalam pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir. Pada Nuclear Security Summit 2016 di Amerika Serikat, Indonesia mengumumkan telah menurunkan seluruh kadar uranium yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia juga terlibat dalam penanggulangan terorisme. Indonesia merupakan Advisor Council of UN Counter-Terrorism Centers dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Indonesia juga aktif di forum counterterrorism non-PBB seperti Global Counterterrorism Forum dan juga memiliki Jakarta Center Law Enforcement Corporation dengan Australia. Kemudian yang keempat, Indonesia terlibat dalam resolusi konflik dan upaya membangun perdamaian. Indonesia aktif sebagai mediator pada konflik Arab Saudi-Iran pada tahun 2016 dan kemudian juga Indonesia konsisten sampai hari ini memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Kemudian yang kelima, Indonesia juga aktif dalam perdamaian dan keamanan regional. Melalui kerangka ASEAN Political Security Community, Indonesia membangun banyak kerangka-kerangka dalam ASEAN untuk perdamaian dan keamanan regional. Juga Indonesia terlibat secara aktif saat krisis Rohingya 2017 di Myanmar. Yang kelima, Indonesia juga aktif dalam penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir. Indonesia merupakan negara penerima manfaat dari program UN Office on Drugs and Crime pada 2017 sampai 2020. Indonesia sendiri memiliki kerangka yang disebut Bali Process untuk menanggulangi penculikan atau penyelundupan manusia. Dan yang terakhir, Indonesia aktif dalam manajemen konflik yang ada di sekitarnya, seperti konflik Laut Tiongkok Selatan. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Indonesia dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi selama rentang waktu 2016 sampai tahun 2018. Pertama, Indonesia merupakan anggota dari Dewan HAM PBB dari 2015 sampai 2017. Indonesia juga aktif dalam kerangka HAM Organisasi Kerjasama Islam dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Indonesia untuk demokrasi memiliki yang namanya Bali Democracy Forum dan juga memiliki Bali Democracy Student Conference untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke generasi muda sedunia. Dan yang ketiga, dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Presiden Indonesia Joko Widodo merupakan salah satu impact leader untuk kampanye He for She oleh UN Women. Dan kemudian juga Indonesia memiliki kurikulum tersendiri terkait penanganan perempuan dan anak-anak dalam kurikulum pasukan perdamaian PBB dan juga aktif mengirimkan perempuan sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB yang dari Indonesia. Untuk agenda pembangunan internasional, Indonesia aktif berpartisipasi dari Millennium Development Goals sampai sekarang menjadi Sustainable Development Goals. Indonesia berusaha mencapai target-target yang ditetapkan oleh MDGs dan SDGs di pembangunan nasionalnya. Kemudian pada lingkungan dan iklim, pada tahun 2016 Indonesia meratifikasi Paris Agreement 2016.
Karena penelitian ini menggunakan konsep middle power, maka penting untuk menjelaskan di awal apakah Indonesia termasuk kategori middle power atau tidak. Nah, ternyata Indonesia cocok dengan hampir semua definisi tentang middle power yang diutarakan oleh penstudi ilmu hubungan internasional di dunia saat ini. Tetapi Indonesia paling cocok menjadi behavioral middle power karena pola perilaku Indonesia yang menggunakan kemampuan diplomatiknya untuk melahirkan gagasan dan juga kepemimpinan regional yang dilakukan oleh Indonesia. Aspek pertama sebuah negara dikatakan middle power adalah konsisten membingkai kebijakan luar negeri dalam konteks good international citizen yang inklusif. Kebijakan dalam konteks good international citizen ini mempertimbangkan norma sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, tetapi juga tidak bisa dikatakan sebagai tindakan altruism karena ada intensi untuk mendapatkan kredit sebagai good international citizen. Namun, terlepas dari apa yang menjadi motif dari sebuah negara berperilaku sebagai good international citizen, tidak ada yang memaksa sebuah negara untuk menjadi good international citizen. Oleh karena itu, perilaku good international citizen ini dilakukan secara sukarela oleh sebuah negara. Indonesia melalui kebijakan peta jalan visi 4.000 personel penjaga perdamaian keamanan PBB 2015-2019 mencoba membangun reputasi sebagai good international citizen, dan kemudian reputasi ini meningkatkan kredensial Indonesia untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Aspek kedua dari middle power adalah perilaku multilateralisme. Kenapa? Pertama, butuh tempat untuk memproyeksikan citra mereka sebagai good international citizen, dan itu dilakukan melalui forum multilateral. Kemudian yang kedua, kerangka multilateralisme bisa digunakan untuk mencapai kepentingan mereka yang sesuai dengan kepentingan forum multilateralisme tersebut. Indonesia meratifikasi banyak hal yang berada dalam kerangka multilateralisme PBB dan juga ikut terlibat aktif dalam kerangka multilateralisme non-PBB. Indonesia mendirikan Bali Demokrasi Forum sebagai wadah multilateral untuk menyebarkan ide-ide tentang demokrasi dan serta menggunakan organisasi multilateral seperti ASEAN dan OKI dalam proses penyelesaian masalah. Ketiga dari middle power adalah leadership in crisis management. Sebagai good international citizen, middle power mengambil bagian dalam manajemen krisis untuk membuktikan mereka pro terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan di dunia. Seperti yang dilakukan Indonesia saat krisis Arab Saudi dan Iran terjadi pada tahun 2016. Meskipun middle power memiliki berbagai macam kepentingan, tetapi hanya bisa berpengaruh di bidang-bidang tertentu karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, niche diplomacy menjadi pilihan middle power karena bersifat selective engagement, yaitu bersifat multilateral dan menyasar area kritis. Indonesia dalam proses pencalonan ini menyasar pada diplomasi perdamaian dan keamanan internasional dengan cara promosi aktivitas di Indonesia di UNPKO dan kemudian non-proliferasi nuklir dan juga mediasi konflik yang melibatkan organisasi multilateral. Aspek kelima dari middle power adalah intellectual and entrepreneurial leadership. Kedua jenis leadership ini memungkinkan negara middle power untuk menjadi katalisator, fasilitator, bridge builder, dan juga norm entrepreneurs. Intellectual leadership Indonesia terbukti pada saat pengelolaan konflik Laut Tiongkok Selatan, di mana Indonesia tidak tunduk kepada Tiongkok sebagai major power, dan juga berusaha mensolusikan kepada negara-negara claimant states yang berasal dari ASEAN untuk tidak membuat konflik ini menjadi konflik terbuka. Kemudian untuk entrepreneurial leadership Indonesia, terlihat bagaimana Indonesia mempromosikan norma non-proliferasi nuklir melalui Nuclear Security Summit 2016 dengan cara menurunkan kadar uranium yang ada di Indonesia, meskipun uranium yang dimiliki oleh Indonesia bukan untuk proliferasi senjata tetapi lebih kepada medis. Aspek terakhir yang dimiliki oleh middle power adalah coalition with like-minded states, artinya middle power cenderung atau senang berkoalisi dengan negara-negara sesama middle power atau negara-negara yang juga sepemikiran dengan middle power. Melalui perilaku diplomatiknya yang lebih asertif, koalisi yang dibangun oleh middle power itu lebih disukai oleh para aktor non-pemerintah dan juga small power atau sesama middle power yang lainnya. Dan melalui koalisi ini, para middle power dan mereka yang bergabung dalam koalisi ini berusaha untuk membendung pengaruh dari major power. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan membangun koalisi regional dengan ASEAN, kemudian koalisi sesama negara muslim melalui OKI, dan kemudian juga melalui MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Indonesia juga merupakan middle power yang senang berkoalisi dengan middle power lainnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada pertanyaan?